pertama. Lagi-lagi ketertiban umum seakan terguncang. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pegawai toko diinterogasi ramai menyebar di perbincangan di jejaring sosial Facebook. Pegawai toko alat-alat rumah tangga itu disebut menaruh ponsel di toilet pengunjung dalam kondisi merekam. Dalam jaringan berbagi video tersebut, tampak seorang pengunjung marah kepada seorang pegawai toko yang tertangkap basah baru saja menaruh kamera handphone di lantai bawah tertutup kain pel. Untung saja rencana jahat hendak mengambil gambar-gambar tak pantas pengunjung ini langsung diketahui sehingga sang pelaku hanya bisa diam menerima tudingan sebagai penjahat seksual. Kamu taruh nggak itu? Kamu taruh nggak itu kamera? Kamu taruh kamera itu nggak tadi di toilet sebelum saya masuk? Saya mau masuk toilet, kamu bilang kamu dulu kan? Benar apa nggak? Benar kan? Terus kenapa pas saya mau masuk kamu taruh kamera itu? Kamu nyalain kamera itu loh. Sekarang tunjukin saya tadi kamu taruh gimana? Settingnya gimana tadi? Tunjukin ke saya. Iya gimana tadi kamu settingnya? Itu doang udah. Ya kan? Diumpetin kan? Iya. Terus biar kameranya nyala tuh biar apa? Biar ngerekam saya. Kenapa? Biar ngapain kameranya nyala? Kamu nyalain kamera biar apa? Enggak juga sih. Jadi ngapain taruh kamera di situ? Udah sering kamu kayak gitu? Baru sekali ini. Baru sekali? Yakin baru sekali? Boleh kamu dipisah dia ada. Ya enggak dong, saya mah kalau jadi kamu udah kejadian saya transfer ke komputer saya delete di handphone saya. Kamu masuk, saya lihat punya komputer kok. Mau komputer warnet itu kamu gampang bisa diatur ya. Kamu masuk, saya lihat kamu bawa handphone. Kamu keluar, saya lihat kamu nggak bawa handphone. Saya cari tuh handphone tadi kamu di mana-mana. Saya cari itu tuh di atas tuh yang tempat wangi-wangian nggak ada. Saya cari di belakang kamera nggak ada, di belakang kaca, tong sampah, ember. Akhirnya saya injak itu, ya, saya injak tuh patalan. Ketemu handphone kamu. Kurang ajar nggak namanya? Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kamu tahu itu tindakan kurang ajar. Kamu lakuin juga. Minta maaf kamu ke Pak Edwin ya. Saya kirim nanti ini Pak Edwin. Sebagai sebuah virus, video ini langsung menjadi viral di media sosial. Sebagai artis, Marcel yang dimintai tanggapannya menganggap bila tindakan yang melecehkan kaum hawa di ruang toilet ini sulit untuk diterima akal sehat masyarakat. Iya, itu dalam toilet ya, itu kurang ajar ya, bukannya kalau seandainya itu menimpa adik atau saudara kita atau pasangan kita atau ibu kita ya itu kurang ajar sih. Cuma ya gimana ya, mau kasih hukumnya juga ya biar negara aja deh yang kasih hukum nih. Kalau soal kayak gitu-gitu saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa bilang hati-hati deh kalau masuk toilet sama orang-orang kayak gitu juga. Aduh, jangan sampai deh gue kena. Jangan sampai keluarga gue atau seandainya punya pacar gue kena. Jangan sampai, amit-amit. Wah itu gila sih itu orang. Cuma apa ya, aduh, bingung juga mau ngomong apa nih, makanya cuma apa ya. Pokoknya malu-maluin laki, malu-maluin negara kita juga, malu-maluin keluarga, apa segala macam ya, itu kurang ajar. Diumpetin kan? Terus biar kameranya nyala tuh biar apa? Biar rekam saya. Kekagetan juga tak bisa disembunyikan dari wajah pedangdut Siti Badriah. Walau cerita ini bukan lagi cerita baru, namun pelantun berondong tua ini tetap saja geram dan tak sungkan mengatakan bila kejadian ini adalah kejahatan pornografi yang berbahaya. Tanggapan Siba sendiri itu sebagai pelecehan ya, pelecehan untuk para wanita, pelecehan seksual juga. Perlu ditegasin, perlu diberhentiin seperti itu karena akan terjadi dan akan mencontoh orang lain gitu loh kalau kayak gitu caranya gitu. Jadi di stop aja sih gitu. Belum sih, alhamdulillahnya nggak pernah terjadi seperti itu dan mungkin setelah tahu seperti ini akan lebih hati-hati. Dulu kan tuh yang kalau ruang ganti di kacanya ada apa sih namanya, kamera-kamera harus ditunjuk dulu kan. Itu kalau nembus atau apa gitu berarti itu ada kameranya atau gimana gitu. Dan sampai sekarang Siba selalu beginiin kalau ke ruang ganti, selalu tes gitu. Dan kalau sekarang Siba tidak tahu seperti ini ya insya Allah Siba cek juga gitu. Tapi kan orang seperti itu nggak sembarangan juga naro kamera-kamera seperti itu kan, pasti dia nyimpannya udah ahli banget gitu.
Sama seperti Marcel dan Siti Badriah, bintang film yang juga produser Hengky Kurniawan geleng-geleng kepala ketika mengetahui lagi-lagi ruang privasi di areal umum semacam toilet menjadi lahan empuk orang-orang tak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi pornografi dengan kamera tersembunyi. Yang lebih mengesalkan lagi, sosok pelaku adalah orang yang seharusnya ikut memikul tanggung jawab soal keamanan dan kenyamanan pengunjung yang kebetulan menggunakan toilet. Ya harus berhati-hati kan, ini kan ibaratnya privacy gitu kan. Jangan sampai nanti ada kasus lagi yang menghebohkan, menjadi konsumsi publik. Karena kalau itu sudah tersebar di media, ya bagaimana dengan keluarga gitu kan. Pasti keluarga juga menanggung malu. Belum lagi nanti anak-anaknya segala macam. Jadi saya pikir kita semua harus waspada, hati-hati. Mengingat kejahatan semacam ini punya imbas serius pada moralitas, baik Marcel Darwin, Siti Badriah juga Hengky Kurniawan berharap pelaku mendapat sanksi yang serius pula. Setidaknya agar menemukan efek jera, para pelaku kejahatan seksual seperti ini dikenai hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Ya kalau di negara kita kan ada undang-undang ya. Jadi untuk pelaku-pelaku mungkin ini bisa dibilang kejahatan IT kah atau apakah? Tentu kan ada pornografi, mungkin kan udah ada hukumannya, misalnya berapa tahun penjara. Ya sebisa mungkin ya sesuai lah gitu kan. Dihukum seadil-adilnya. Kalau memang ini merupakan kejahatan yang perlu diseriusin, ya harus dihukum berat gitu. Cerdik banget sih, ya tinggal ya itulah, jadi kita bisa memberi tugas juga pada ke pembersih toilet. Jadi setiap ada sampah numpuk ya baiknya langsung dibuang gitu, nggak dibuang. Kan zaman sekarang kan banyak banget toilet umum sampah tisu-tisu udah numpuk banget belum dibuang gitu kan. Nah itu sebagus mungkin ya setelah numpuk ya dibuang gitu. Jadi tidak ada celah untuk orang-orang pelecehan seperti itu. Biar jerah ya, hukumlah selama-lamanya. Biar nggak selama-lamanya juga sih, mungkin hukuman yang setimpal, biar negara aja yang memberi hukuman. Saya cuma yang pas lihat di sosial media, ini sih parah. Ini sakit jiwa nih orang. Parah. Terungkapnya pelaku kejahatan pornografi di toilet yang dilakukan oleh seorang pegawai toko menyeratkan masih ada ruang tak aman yang rentan dijadikan sarana melakukan hal tak pantas. Lantaran itu perlu perhatian serius, juga tindakan hukum yang tegas agar memunculkan efek jera bagi yang lainnya. Selama 9 tahun lamanya, artis senior Elma Tiana bergabung dengan padepokan milik Gatot Brajamusti atau yang lebih dikenal dengan A.A. Gatot di Sukabumi, Jawa Barat. 9 tahun tentu bukan waktu yang singkat, tentu banyak hal dan kenangan yang ingin disampaikan oleh Elma. Pasalnya Elma mengaku bila sejak kenal dengan A.A. Gatot dan bergabung dalam padepokan, wanita 41 tahun ini merasa sangat nyaman. Terlebih A.A. Gatot merupakan sosok yang baik dan menyejukkan hati. Ya kalau saya kan awal ketemu dia ya baik, dalam arti kata dia sosok emang seseorang yang bisa diajak komunikasi. Memang sosok, dulu kan dia kan merangkul saya kan sebagai seorang adiknya gitu kan. Jadi dia membuat saya nyaman, membuat saya seperti keluarga gitu. Jadi saya gak ada pikiran apa-apa kalau sampai terjadi kayak gini. Maksudnya gak lempeng-lempeng aja saya berpikirnya gitu. Cukup lama bergabung dalam padepokan milik Gatot, tentu banyak kegiatan yang sudah dilakukan dan dipelajari. Namun seiring berjalannya waktu, Elma mulai tersadar dan merasa banyak hal yang tidak sesuai dengan akidah dan ajaran agama Islam. Hal itulah yang membuat wanita kelahiran 3 Oktober ini memilih untuk keluar. 5 tahun sudah terbebas dari padepokan A.A. Gatot, Elma mengaku bila ia kini merasa bahagia dengan kehidupan yang ia jalani. Ya kalau setelah saya menyadari, saya keluar dari sana dan saya melihat sih memang tidak sesuai dengan akidah. Memang banyak penyimpangan ya, tapi saya nggak perlu lebih mendetail. Itu cukup saya aja lah yang tahu lah gitu kan.
Nggak, pokoknya kita memang berhubungan dengan sesuatu yang gaib ya di sana, di mana ternyata begitu saya tahu kita nggak boleh terlibat dengan hal-hal yang gaib, itu urusan Allah gitu kan. Kita sebagai manusia hanya dituntut untuk ibadah yang lebih baik kepada Allah, bagaimana kita taat, tunduk dan patuh pada Allah. Itu aja, tidak boleh berkolaborasi dengan jin. Sekarang banyak banget orang yang tahu saya terlibat di sana gitu kan. Jadi tuh udah banyak banget yang beritanya simpang siur lah, yang gimana, yang saya bilang saya membawa Reza ke sana lah gitu kan. Saya yang karena saya lah Reza kayak gitu, jadi banyak disalahin gitu. Makanya saya ya udahlah, tadinya saya sebenarnya nggak mau mengulang masa lampau ya. Buat saya udah nyaman. Saya tuh udah nyaman, udah bersyukur saya udah nggak di sana. Bersyukur saya udah 5 tahun meninggalkan sana tuh saya udah nyaman akhirnya. Tapi karena dengan keadaan ini mau nggak mau saya ikut terlibat, dan saya cuma dimintain statement, ya udah saya buat statementnya bahwa ya saya memang tidak mengerti apa-apa dengan permasalahan yang sekarang. Kenapa saya pergi? Banyak yang bilang kenapa pergi nggak ngajak Reza? Karena saya tahu keyakinan saya dan keyakinan Reza tuh agak berbeda. Kalau saya mungkin masih ada berhubungan dengan ikut pengajian, masih bisa bersilaturahmi dengan orang. Kalau Teteh kan di situ aja, dia nggak bisa kemana-mana. Dia merasa itu udah segalanya. Jadi itu udah nggak perlu lagi kita ngaji, ilmu udah cukup di sini kok, udah semuanya gitu. Jadi kapasitas keyakinan saya dengan kapasitas keyakinan Reza berbeda, makanya saya nggak bisa menarik dia untuk keluar, karena ya udahlah, saya lebih menyelamatkan diri masing-masing aja pada saat itu berpikirnya. Sejak bergabung dalam Padepokan Agathot, rupanya perubahan dari Elma Tiana mulai dirasakan pihak keluarga. Salah satunya Rensi Milano yang tak lain merupakan kakak dari Elma. Ia mengaku bila Elma sempat menomorduakan keluarga dan tak terima bila diingatkan. Temanan yang akhirnya berujung sesuatu hal yang membuat saya udahlah, saya nggak harus kesini lagi gitu kan, karena ada sesuatu yang mengganjal buat diri saya gitu. Ya sebelumnya perkenalan ini sampai ke adik saya juga, saya perkenalkan ke adik saya juga gitu. Dan di situ juga saya merasa sangat bersalah banget, kenapa saya harus kenalkan gitu kan? Karena kan awalnya kan tidak akan terjadi hal-hal yang akan terjadi seperti ini gitu ya. Cuman ya saya juga nggak akan nyangka kalau akan terbawa arus seperti ini gitu, adik saya gitu kan. Karena kan saya merasa pikir adik saya itu kan agamanya kan kuat, sholatnya nggak mungkin lah dia mengikuti hal-hal yang tidak baik. Tapi ya akhirnya terbawa juga gitu ya. Ya pernah lah ada konflik antara saya sama adik saya itu entah berapa tahun yang lalu ya kan. Nah ya sudah, dari situ merasa saya pikir udah nggak bisa dibilangin, udah nggak bisa nasihatin. Ya saya cuma berdoa semoga adik saya itu cepat keluar dari perkumpulan itu, pikir kayak gitu. Ya setelah 5 tahun adik saya keluar dari sana, ya ternyata terjadilah apa yang saya takutin gitu ya. Memang sebenarnya namanya hal-hal seperti ini nggak mungkin nggak akan ketahuan, pasti akan ketahuan. Tapi tinggal tunggu saatnya aja kalau Tuhan mau kasih kapan kan. Ya abis saya memperkenalkan ke adik saya waktu itu dalam kondisi rumah tangganya sedang ribut gitu kan. Mengagama ya, buat saya tuh ya udah, kalau menurut dia baik ya sudah. Tapi kan kita punya hak masing-masing untuk berbicara. Menurut pendapat saya dan menurut pendapat dia itu kan selalu konflik. Sikap Rensi yang kerap mengingatkan adik tercintanya untuk keluar dari padepokan tentu saja bukan tanpa alasan. Pasalnya Rensi juga sempat datang ke padepokan tersebut. Namun beberapa kali berkunjung, ia sudah merasakan ada yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Ternyata dia lari ke sana gitu. Ya udah, habis dari itu sampai 9 tahun itu saya benar-benar kontaknya udah nggak. Saya berpikir di saat misalkan hal-hal ini yang diinginkan ini terjadi, jangan di saat ada adik saya gitu loh.
dia tuh enak gitu dia menurut dia gitu ya. Dia nggak usah ngomongin dia lagi. Kayaknya ada sesuatu yang membuat dia benci banget. Ya udah, dari kejadian 5 tahun ini adik saya tuh bener-bener yang pemikirannya lebih nawabi dan dia gitu kan. Ya udah, yang penting buat saya dia itu udah keluar dari situ. Dan dia menangis. Wajah bahagia terus terpancar dari pasangan artis Surya Saputra dengan Chintya Lamusu. Hingga saat ini kehamilan pertama anak kembar mereka sudah memasuki 5,5 bulan. Tak jauh berbeda dengan kehamilan lainnya, keduanya mulai merasa takjub melihat perkembangan calon bayi yang sesekali terlihat gerakannya di areal perut bila diajak bicara. Alhamdulillah sekarang udah masuk perjalanan 5,5 bulan gitu. Jadi ya lagi mulai merasakan menikmati pergerakannya si babynya gitu. Udah mulai gerak-gerak gitu. Terus bentuk perutnya udah mulai miring-miring. Dan baru berapa hari yang lalu aku ngeliat ya. Jadi kan selama ini kalau yang goyang-goyang, sebelum dipegang dia nggak mau goyang. Terus kesel kan. Terus nggak lama berapa hari yang lalu aku lagi nyanyiin kakak sama Dede, nggak berapa lama goyang, duk, berhenti langsung goyang gitu, girang banget. Hingga usia kehamilan jelang bulan ke-6, Chintya dan Surya belum juga mengetahui jenis kelamin calon bayi. Karena alasan itulah, mereka belum mempersiapkan aneka perlengkapan bayi. Andai pun sudah ada yang mulai dipersiapkan, tak lain adalah ruang bayi yang sudah dibuat di dalam kamar mereka berdua. Kan jenis kelaminnya juga kita belum tahu pasti gitu. Kemarin sih waktu pas 4 bulan udah kelihatan, cuma kan karena usia kandungannya itu sebenarnya masih terbilang muda kan. Nanti yang akurat banget itu di bulan ke-6 atau 7 gitu. Ya mungkin nanti baru mulai tuh baju-bajunya, terus pernak-perniknya kayak gitu. Jadi ya kita sesuaiin aja. Nggak tahu deh kalau aku sih kayaknya malah nggak mau terlalu mirip ya bajunya gitu. Biar mereka dari awal udah punya style sendiri. Aku pengennya begini, aku pengennya begitu. Nah, mereka harus punya ciri sendiri. Sekarang sih belum ya, baru mau merenovasi bagian kamar supaya ada kamar anak kan, kamar bayi. Tadinya kita kepikiran memang mau kamar sendiri buat mereka, cuma kasihan kalau kejauhan. Aku nggak mau jauh-jauh gitu. Pengennya deket-deket gitu. Maksudnya kalau dia lagi perlu apa, jadi bunyi sedikit aja langsung bisa bangun kan. Meskipun ada baby monitor tapi lebih enak kalau ngeliat langsung lah. Untuk sekamar sama mereka nanti insya Allah. Menyadari usia Chintya yang sudah 38 tahun, sebagai suami Surya pun tak memberi kaget pada Chintya untuk menjalani kelahiran yang alami tanpa bantuan operasi sesar. Nanti kita akan tanya sama dokter atau beberapa ahli lah yang bagusnya apa, maksudnya yang rekomendasi dari mereka apa. Kan harus dilihat juga apakah ini tekanan darahnya pas lagi stabil atau tidak. Terus ya hal-hal seperti itu yang akan jadi pertimbangan untuk menentukan mau sesar, mau normal atau mau lotus birth atau ya kita nggak tahu ntar. Sejatinya mengingat usia kehamilan belum juga masuk di trimester kedua, Chintya harus menghindari perjalanan udara dengan pesawat terbang. Namun lantaran sudah 4 bulan lebih mengambil cuti manggung bersama Bitri, Chintya pun harus memenuhi lagi aktivitasnya di dunia menyanyi. Resikonya kemudian ia harus mengikuti jadwal untuk manggung di luar daerah dengan pesawat terbang. Untungnya setelah berkonsultasi dengan dokter, Chintya diperbolehkan pergi dengan pesawat udara beberapa hari lalu untuk pertama kalinya di masa kehamilan.
beberapa waktu lalu. Justru dia kan nyanyi aku sekarang pertama tuh. baru mulai aktif Iya. lagi. Karena kan kemarin kan waktu dari mulai program sampai alhamdulillah hamil itu cutinya hampir ya 4 bulan lebih gitu. Jadi baru kegiatan itu setelah usia kandungan 4 bulan itu baru mulai nyanyi lagi sama Bitri. Terus kemarin ada beberapa tawaran keluar kota, aku tanya dulu, konsultasi dulu, dok ke daerah ini bisa nggak, ke ini bisa nggak gitu. Oke, nggak apa-apa asal jangan kecapean. Kayak gitu. Setelah cukup lama bungkam seputar kabar putusnya jalinan asmaranya dengan artis cantik Natasha Wilona, pada hari Senin kemarin akhirnya Stephen William buka suara seputar kebenaran kabar tersebut. Stephen mengaku bila benar jalinan cintanya dengan Wilona sudah kandas sejak Januari lalu. Tak hanya itu saja, pria 23 tahun ini juga mengklarifikasi bila ia memang sudah memiliki kekasih baru yang tak lain adalah Celine Evangelista. Namun Stephen menampik bila kandasnya jalinan asmaranya dengan Wilona karena kehadiran Celine. Pasalnya hubungannya dengan mantan istri dari Dirli ini baru berjalan bulan Mei, beberapa bulan pasca putus jalinan asmaranya dengan Wilona. Mau jelasin emang benar saya sama Wilona itu putusnya Januari akhir atau enggak Februari awal, nggak tahu juga sih, lupa. Pokoknya antara 2 bulan itu. Dan emang saya putus sama Wilona itu kan emang ada yang masalah internal sama keluarga, dan kalau menurut saya emang udah nggak bisa dilanjutin lagi kalau ada masalah kayak gitu. Dan soal juga sama Celine, pertama kali saya kenal sama Celine itu bulan Mei. Dekat sama Celine juga bulan Mei, dan menjalin hubungan sama Celine itu bulan Mei juga. Dan kalau menurut saya sih Celine itu bukan perusak hubungan orang ya, karena emang udah putus agak lama juga sama Wilona. Dan itu kan butuh berapa bulan juga baru saya bisa dekat sama yang lain gitu. Dan banyak orang yang bilang emang Celine itu perusak hubungan orang atau apa, sebenarnya sih enggak. Ini kan dari dulu kan ada wartawan yang nyamperin, aku selalu menghindar karena emang ada pihak-pihak tertentu yang emang ngelarang saya. Biar jelas aja sih, karena mungkin saya juga kan nggak bisa menghindar terus, karena kalau menghindar terus kan kesannya saya cowoknya nggak laki gitu, maksudnya nggak ngomong jujurnya apa gitu. Jadi sekarang mungkin saya ngomong semuanya dan mungkin jelas kali ya. Memang tak butuh waktu lama bagi Stephen untuk bisa move on dari Wilona dan menjatuhkan pilihannya ke pelukan Celine. Maka tak heran bila banyak fans yang sebelumnya sangat mendukung hubungan Stephen dan Wilona yang terkesan tak setuju dengan kisah cinta yang tengah dirajut Stephen. Melihat hal ini, pria kelahiran California, Amerika ini mengaku bila kekasih hatinya sempat geram dengan komentar pedas dan tudingan yang terus mengalir datang kepada Celine. Nah, itu kan karena emang mungkin banyak fans mungkin kali yang nggak terima saya putus sama Wilona, makanya mereka langsung memperbesarkan atau apa. Padahal saya putus sama Wilona baik-baik, sampai sekarang juga kita temenan, kita pokoknya sekarang kerjanya ya profesional aja, baik-baik. Enggak sih, nggak kayak gitulah. Emang saya pengen klarifikasi sendiri, dan mungkin Celine gerah mungkin kali ya sama haters yang mungkin di Instagram yang mungkin sampai ke bawah sama keluarga, sama anak-anak juga. Dan emang dia sempat pengen tindak lanjuti, mungkin lapor ke polisi, tapi saya coba nenangin dia, maksudnya nggak usah lah, ngapain sih nanggepin kayak gitu kan, karena haters tuh nggak ada habisnya. Kalau selama kita tanggepin kan lebih parah lagi nantinya. Meski mendapat tantangan dari banyak penggemar setia Stephen, namun ia mengaku hal itu tak membuat hatinya goyah dan mengurungkan niatnya untuk menjalin hubungan serius dengan Celine. Bahkan niatan serius untuk nikahi wanita kelahiran Italia itu sudah ada sejak pertama kali merajut jalinan asmara. Lantas apakah dalam waktu dekat Stephen dan Celine akan melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan? Ngeganggu sih enggak ya, enggak sama sekali. Nggak ngeganggu sama sekali, karena emang aku percaya sama dia gitu, karena emang banyak gosip-gosip mamanya sebarin apalah. Tetap kalau emang serius ya nggak bisa dengar dari omongan orang lain. Soal tunangan itu enggak lah, nggak tunangan sama Celine. Itu di puncak kan acara ulang tahun saya, mungkin karena saya sama Celine kan sekarang serius juga ya, mungkin
ada agak menuju ke sana tapi belum. Anak band memang kerap diidentikan dengan pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika. Namun Kevin Aprilio sebagai anak band terlihat keberatan dengan predikat yang melekat pada anak band tersebut. Pasalnya pada dasarnya hal itu berpulang pada pribadi masing-masing. Terlebih banyak cara yang bisa dilakukan pria 26 tahun ini untuk terhindar dan bersentuhan dengan narkoba, salah satunya dengan berkarya. Ya biasanya sih kita kalau narkoba ya kita ya stay away aja sih, udah kan terlalu high risk, ngapain gitu hidup terlalu high risk gitu kan. Masih banyak fun di luar narkoba ya. Sama main Dota ya kan, atau mungkin nonton film horor kan seru. Terus atau kerja aja itu udah sibukin diri aja sih cara. Kalau kita basically emang anak-anak rumahan sih yang jarang main keluar. Jadi gitu. resikonya kecil lah main sama kita. Sebagai anak band yang juga kerap menciptakan lagu, anak sulung dari pasangan ADMS dan Memes ini mengaku, alasan musisi memakai narkoba untuk mencari inspirasi menulis lagu sudah klise. Pasalnya masih banyak hal yang bisa menjadi inspirasi, salah satu dapat hadir ketika sedang jatuh cinta ataupun putus asa. Sebenarnya musisi itu pencipta lagu bagus bikin lagu kalau sering gonta-ganti pacar atau enggak dia sering putus atau sebenarnya. Tapi kalau saya nggak gitu. Aku gitu ya. Udah gitu. Kalau saya dari perempuan inspirasinya. Tapi kan saya nggak playboy, jadi saya cari. Misalkan saya dekat sama siapa ya saya pelajarin, saya dapat inspirasi. Tak bisa dipungkiri anak band memang bisa dengan mudah bersentuhan dengan narkoba. Namun tak bisa dipungkiri Kevin jika bekal dari orang tua sejak kecil yang menanamkan betapa bahayanya narkoba, serta lingkungan tempatnya tumbuh menjadi salah satu faktor kuat yang membuat dirinya terhindar dari narkoba. Supaya gimana ya? Jangan cobain. Kalau ada yang nawarin ya jangan cobain. Jangan main api lah, kita udah diajarin sama orang tua kita, sama guru kita, teman-teman ya. Maksudnya kita juga cari lingkungan yang sama-sama pekerja keras aja ya. Kan lingkungan sih yang ngaruh banget. Iya. Kesibukan bersama grup CJR yang tak pernah reda, sepertinya mulai membuat salah satu personilnya Kiki menjadi dilema untuk memilih terus berkarir atau kuliah. Namun setelah dipikir matang, untuk sementara waktu Kiki pun akhirnya memilih untuk melanjutkan studinya ke jenjang S1. Ia merasa belum siap mental sehingga memerlukan waktu 1 tahun sampai siap menjadi seorang mahasiswa. Aku pengen tenang dulu setahun sih sebenarnya, karena menurut aku tahun ini tahun yang lumayan berat buat aku sih. Maksudnya Iqbal cabut ke Amerika buat sekolah. Jadi tahun-tahun yang buat aku, ntar dulu deh kalau mau ngelanjutin pendidikan gitu. Mengisi kekosongan adalah dengan buat lagu segala macam, sama apa ya, dalam waktu dekat sih ada proyekan-proyekan juga sih. Keputusan sulit ini memang tak diambil Kiki seorang diri. Mengingat berbagai kepentingan untuk Kiki sendiri, kedua orang tuanya pun tak keberatan bila anak mereka jeda untuk sementara waktu untuk urusan akademiknya. Mama sih nggak apa-apa, cuman kata mama, gimana pun misalkan kamu setahun nih nganggur, harus break dulu sekolahnya, tapi tahun depan kamu harus sekolah lagi, harus kuliah. Iya. Punya target sih, kalau punya target pasti kita mau ngejar kan. Kalau kita mau ngejar pasti apa yang dikejar pasti dengan sekolah. Gitu sih. Kalau kita punya target, dan emang itu dari kitanya langsung. Kalau aku sih pribadi, nggak boleh gue harus keenakan. Setahun nge-gap, tapi harus kuliah. Walau ingin fokus ke dunia tarik suara, Kiki berjanji tak akan melupakan niatnya untuk tetap melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kiki berharap andai memang waktunya tiba untuk kuliah lagi, ia ingin mengambil jurusan bisnis tahun depan. Yang pastinya sih pengen belajar bisnis, karena bisnis kan adalah
Gimana kalau kita musisi pasti ujung-ujungnya bisnis juga. Apa yang Iqbal dapetin sekarang itu karena kerja kerasnya dia dan memang rezekinya dia.